Allah itu di mana? Di mana sih Allah itu? Nah, mungkin pertanyaan ini keluar ya dari semenjak kita kecil sampai sekarang. Akan tetapi satu pertanyaan ini terbungkam tak kunjung terjawab. Karena apa? Karena ketika ada satu pertanyaan yang seperti ini keluar, ya, kita langsung di stop, kita langsung dicegah. Sudahlah, jangan mempertanyakan hal itu karena nanti keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kalian semua saat ini dalam keadaan berbahagia, apapun status kalian, baik terlihat tinggi secara dohiriyah ya, ataupun terlihat rendah secara dohiriyah, itu hanya semua adalah status keduniaan. Yang sesungguhnya rohaniyahnya itu sama saja. Nah, apabila ya, dalam tinggi ataupun rendah secara dohiriyah itu terdapat satu kesamaan rohaniyah. Untuk itu, jangan terjebak pada tinggi rendah itu. Akan tetapi sadarilah bahwa dalam tinggi rendah itu terliputi ya, kehidupan yang sama. Ini yang patut disadari sehingga kita bisa selalu damai, selalu tenang. Saudaraku dimanapun Anda berada, ya, pada pertemuan yang sangat indah ini saya akan membahas satu tema tentang Allah itu di mana. Di mana sih Allah itu? Nah, mungkin pertanyaan ini keluar ya, dari semenjak kita kecil sampai sekarang. Akan tetapi satu pertanyaan ini terbungkam tak kunjung terjawab. Karena apa? Karena ketika ada satu pertanyaan yang seperti ini keluar, ya, kita langsung di stop, kita langsung dicegah. Sudahlah, jangan mempertanyakan hal itu karena nanti keimanan kita akan berbelok ataupun akan mengganggu keimanan kita. Yang terpenting jalani ibadahmu dengan baik ya. Selalu ya, berbuat baik kepada sesama. Udah itu saja. Persoalan itu tidak usah dimunculkan. Nah, inilah yang terbungkam sampai saat ini sehingga tidak ada kunjung ya jawaban yang pasti ya. Oke, saudaraku ya. Memang Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tak serupa dengan apapun. Nah, akan tetapi di dalam ketidakserupaan itu artinya kan beragam berbagai bentuk-bentuk yang ada di dunia ini ya, wujud-wujud yang berbeda itu adalah laisa, itu adalah bukan Allah ya. Akan tetapi di dalam wujud-wujud yang berbeda itu sesungguhnya ya, itu adalah wujud dohiriyah yang di depan tadi sudah saya katakan bahwasanya di dalam tinggi rendah status sosial itu hanya gelar keduniaan yang sesungguhnya rohaniyahnya itu sama saja. Nah, demikian juga ya, yang berbeda-beda itu bukan Allah. Akan tetapi di dalam perbedaan itu terdapat wujud yang tunggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pertanyaan, Allah itu berada di mana sih? Mungkin pertanyaan ini tertuju kepada satu tempat, tertuju kepada satu ruang di mana Allah itu bertempat di satu wilayah, di satu daerah misalnya. Nah, hal ini ketika kita mencerna ya, menggunakan pikiran kita, tak akan pernah ada jawabannya. Tidak akan pernah ada. Ini adalah ranahnya hati.
Jadi kita diminta untuk bertafakur, kita diminta untuk senantiasa merenungi, Iqra, agar semuanya terjawab. Ya. Pernyataan yang mengatakan Allah ada di mana-mana dan tak kemana-mana. Seolah-olah Allah itu banyak. Dan dalam Al-Quran pun terdapat ya kata-kata di situ kami. Ya. Seolah-olah Allah itu banyak. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, Allah ada di mana-mana. Sesungguhnya ini adalah sebuah bahasa proses, bahasa satu keilmuan agar ya, seorang pejalan menuju Tuhan itu mudah untuk memahaminya. Ya. Dituntun dari bawah ke atas. Nah, ketika Allah ada di mana-mana dan ada pernyataan juga Allah ada di dalam diri, itu sesungguhnya semua adalah bahasa proses. Ya. Yang padahal ketika Allah itu ada di mana-mana, artinya ya, apapun yang ada di kehidupan ini, ya, baik itu yang terlihat ya, manusia, yang terlihat pepohonan, yang terlihat semesta, terus yang di dimensi gaib seperti makhluk gaib, malaikat, iblis dan lain sebagainya. Itu ya terdapat kehidupan Allah, ya, diliputi oleh hidupnya Allah. Nah, ini yang dimaksud Allah ada di mana-mana. Yang sesungguhnya manakala ya, di dalam berbeda-beda wujud yang kita temui terdapat satu kehidupan yang tunggal, artinya ya, dari berbagai wujud itu ya sesungguhnya tidak ada wujudnya lain, tidak ada wujud yang lain kecuali wujudnya Allah itu sendiri. Jadi ya, pertanyaan Allah itu ada di mana? Jawabannya adalah Allah itu ada di dalam ketiadaan apapun. Ya. Manakala ya, eksistensi selain eksistensinya Allah telah difanakan, telah disirnakan, ya, maka disitulah ya, Allah nyata sehingga ya, di manakah Allah bertempat. Kalau kita menggunakan bahasa tempat, ini bahasa proses. Jangan terkecoh, jangan salah memahami. Ya. Allah ada di dalam ketiadaan diri makhluk. Manakala wujud-wujud makhluk itu tiada. Tiada itu dalam arti ya tidak mengaku-aku ada. Ya. Kita ini makhluk. Eksistensinya tidak bisa diakui keberadaannya. Manakala tidak bisa diakui keberadaannya, tapi kita mengaku-aku ada, maka kita selamanya tidak akan mengerti Allah itu ada di mana. Ya. Nah, akan tetapi manakala kita mengetahui ya, dengan sembari berjalannya proses, akhirnya sisi kemakhlukan di situ fana, ya, tidak mengaku-aku. Nah, dari situlah seorang akan menemukan diri sang sejati, mengenali Allah. Di situ juga dia akan tahu bahwa Allah itu sesungguhnya ada di dalam ketiadaan. Ya. Ketika yang tidak ada kok ada, Allah tidak akan pernah bisa ditemui. Tapi ketika yang tidak ada itu memang benar-benar ditiadakan, difanakan, maka wujud sang sejati itu akan nyata. Disitulah letak Allah. Dan disitulah juga yang bernama Allah. Artinya, ya, Allah adalah nama. Pemiliknya siapa? Pemiliknya itu adalah ketika tidak ada wujud-wujud lain. Ya. Ketika ya, wujud-wujud lain telah fana, itulah yang dimaksud pemilik nama Allah. Ya, oke saudaraku, itu saja. Semoga bisa difahami. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.